الحمد لله رب العالمين. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu menjawab, qalu bala syahidana. Benar ya Rabb, aku mempersaksikan bahwa engkau Rabb kami. Fitrahnya manusia itu seperti itu, suci, bersih, dan cenderung kepada kebaikan. Sehingga ketika mendengar sesuatu yang baik, dia cenderung mendatangi. Anak remaja tadi ini meskipun statusnya sebagai siswa sihir, tapi mendengarkan kebaikan-kebaikan itu dia tertarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Masjid Al Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Nabi mengungkapkan cerita di mana tukang sihir meminta anak muda? Ini bukan tanpa maksud. Rasul cerita ngomong panjang lebar itu tidak omong kosong. Ada muatan-muatan edukasi di situ, ada faedah di situ. Ya. Jadi ini mengisyarahkan bahwa sejak dini kita ini masih muda Pak dibanding besok, iya kan? Pak Yanto pinten Pak umurnya? Umur pinten jenengan? 52 masih 52, besok sudah 52,1 gitu. Jadi sekarang ini masih muda juga kita. Maka untuk belajar, ya untuk mempelajari ilmu, untuk belajar ilmu syara, belajar ilmu syara, ilmu syar'i ini, ya kita awali. Terlebih anak-anak kita, ya kalau sekolah, upayakan sekolah-sekolah yang ada muatan-muatan syara di sana. Yang tidak hanya ilmu agama itu tidak hanya untuk pelengkap sepekan cuma 2 jam seperti itu, tidak. Kita cari sekolah-sekolah yang memang menitik beratkan atau paling tidak ada keseimbangan yang adil antara ilmu ukhrawi dan ilmu teori duniawinya. Ini karena gulam, anak-anak didik yang masih remaja ini memang memiliki keutamaan yang besar. Potensinya besar untuk bisa mendapatkan ilmu dan bisa memanfaatkan atau mengamalkan ilmu itu. Jadi kemudian setelah raja ini mendapatkan permintaan dari tukang sihir itu untuk meminta seorang murid yang masih remaja, masih gulam untuk diajari sihir, fa ba'atsa ilaihi gulaman yu'allimuhu, maka dikirimlah seorang kepada tukang sihir oleh raja, seorang remaja untuk diajari sihir. Itu nggih, dipenuhi Pak, dapat itu. Wa kana fi tariqihi idza salaka rohibun. Anak remaja yang sudah dipilih ini tadi, ya, setiap hari diwajibkan datang ke istana, ke tempat tukang sihir. Allah alam apakah di istana apa di mana, ke tempat tukang sihir untuk diberi pelajaran. Tiap hari suruh ke sana. Nah, perjalanan dari rumah ke tukang sihir ini, ya, ini dia melewati salaka rohibun, melewati tempat ibadah seorang yang alim. Zaman-zaman itu ya kata kita ulama lah.
Jadi dari jalan rumah ke tempat tukang sihir, dia melewati tempat ibadah, di situ ada orang alim. Ada orang alim. Faqa'ata ilaihi wasami'a kalamahu. Rupanya tempat ibadah ini tiap hari dilakukan pengajaran atau taklim, Pak, atau pengajian atau pembelajaran ilmu agama yang lurus oleh rohib. Rohib itu ahli ibadah. Nah, di situ dia rohib itu punya murid-murid dan setiap hari mengajar di situ. Nah, tuh remaja murid sihir ini tiap hari lewat situ dan setiap hari pula mampir ikut mendengarkan wasami'a kalamahu, mendengarkan dawuh-dawuhnya, fatwa-fatwanya rohib ini. Dengar? Wa kana idza atas sahira marra birrahibi wa qa'ada ilaih. Maka ketika setiap dia berangkat ke tukang sihir, dia mampir. Dia mendengar pengajian setiap hari itu, terus dia singgah ke tempat rohib memberikan pengajian atau memberikan ceramah-ceramah itu, pengajaran pada muridnya. Faida atas sahiro, apabila dia mendatangi tukang sihir itu karena dia mampir dulu ikut ngaji di rohib, kemudian dia datang ke tukang sihir itu terlambat, Pak. Dorobahu, kemudian karena telat, tiap hari telat, dipukul. Jadi karena datang belajar sihir itu selalu telat, maka tukang sihirnya ini memukul pemuda itu. Pelajarannya adalah bahwa hati nurani itu bersih. Hati nurani itu, fitrah manusia itu adalah taat sebenarnya. Karena sejak di alam roh sudah dijanji bahwa alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala. Roh itu menjawab, qalu bala syahidana. Mereka menjawab, benar ya Rabb, aku mempersaksikan bahwa engkau Rabb kami. Nah, fitrahnya manusia itu seperti itu. Suci, bersih, dan cenderung kepada kebaikan. Sehingga ketika mendengar sesuatu yang baik, dia cenderung mendatangi. Nah, anak remaja tadi ini meskipun statusnya sebagai siswa sihir, tapi mendengarkan kebaikan-kebaikan itu dia tertarik untuk ikut mendengarkan. Belum mengikuti ajarannya, belum. Masih hanya mendengarkan terus. Dia masih belum punya ketetapan hati bahwa oh, rohib ini benar, oh, tukang sihir itu salah, belum. Karena masih 50-50, masih bimbang. Di sini kok baik, di sana kok baik, itu. Nah, karena setiap hari telat seperti itu, maka diberi hukuman. Ketika datang telat terus, dipukul. Pelajarannya adalah guru itu sungguh boleh memukul muridnya. Ini bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak, undang-undang pendidikan. Tetapi yang benar adalah seperti ini. Dalam rangka mendisiplinkan, dalam rangka untuk memperkokoh minat anak itu, minat seorang murid, guru boleh memukul, tapi dengan pukulan tentu yang terukur dan terarah. Bahkan orang tua tidak hanya boleh kepada anaknya itu memukul, itu bahkan diperintah oleh syara. Tetapi ada aturannya, yakni apa? Pertama, kalau sudah berumur 10 tahun dan kesalahan anak ini adalah kesalahan karena tidak sholat, ini orang tua disuruh mukul. Aturan syariat seperti itu. Kalau anak sudah umur 10 tahun tidak sholat dibiarkan, ini dosanya ngalir ke orang tuanya. Jadi anak kalau sudah umur 7 tahun itu mulai dibimbing, diajak, didampingi untuk sholat. Ya meskipun sholatnya masih rubuh-rubuh pisang, ya diurak-urak ke musola, ke masjid, diajari, dibarengi, itu. Ya tapi mereka sholatnya masih gerakannya sudah seperti itu juga. Nah tentu antara 0 sampai 7 tahun kita kondisikan dengan bacaan-bacaan sholat,
dan seterusnya. Mulai 7 tahun kita ajak praktek sholat, diajak ke masjid, sudah bisa diomongin nanti kalau di masjid jangan rame ya nak, seperti itu sudah dikondisikan. Ya, meskipun kita tahu dia tidak baca, tidak apa, sudah biarin. Nah kalau sudah umur 10 tahun, 3 tahun sudah kita kondisikan, dari umur 7 tahun sampai 10 tahun tentu dia sudah bisa sholat dengan baik. Nah maka kalau sudah 10 tahun tidak sholat, kita diperintahkan untuk memukul dengan pukulan mendidik. Ini pembelajaran dari cerita Nabi bahwasanya seorang pemuda tadi itu, Ghulam tadi itu datang terlambat, dipukul oleh guru sihirnya. Nah, fasyaka dzalika ila rahibi faqala. Kemudian peristiwa dipukul itu, pemuda ini lapor, mengadukan kepada rohib. Ya Ustadz misalkan, ya Syekh, saya gara-gara mampir ke sini kalau mau datang ke tukang sihir itu sampai sana telah dipukul gitu. Seperti itu, dipukul. Kemudian ya fasyaka dzalika ila rahibi faqala. Kemudian rahib ini menjawab, idza khasyita sahir, apabila engkau takut kepada tukang sihir itu, takut dipukul, ya. Idza khasyita syahira faqul, katakanlah habasani ahli. Wahai Bapak guru tukang sihir, sesungguhnya aku telat karena aku ngurus keluargaku, masih ngurus keluargaku, atau aku masih tertahan oleh urusan keluargaku. Begitu. Jadi diajari seperti itu, Kemudian wa idza khasyita ahlaka fakul habasatiyas sahir. Dan apabila kamu khawatir, takut terlambat pulang kepada keluargamu, khawatir keluargamu marah, atau takut kepada keluargamu, katakanlah bahwa engkau masih sibuk dengan urusan dengan guru tukang sihir. Nah ini Pak, jadi kalau datang ke tukang sihir, dia mau berangkat, dia mau mampir ke rohib itu berangkatnya berarti nanti telat ke tukang sihir, dia diajari ngomong wae, di rumah masih repot dengan keluarganya, jadi datangnya tidak tepat waktu. Atau kalau mau pulang masih mampir ke rohib, masih mau ngaji, sehingga nyampe rumah telat, ini diajari juga, ngomong aja masih pelajarannya tukang sihir masih banyak, masih urusannya masih banyak, sehingga datang telat. Pelajaran yang bisa kita ambil Pak dari sini, dalam rangka untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat, kita boleh berbohong, tetapi kebohongan yang tidak fatal dan merugikan pihak lain. Jadi bohong semacam ini demi agar ilmu didapat, demi akan kebaikan itu diperoleh, maka dia boleh berbohong dalam rangka apa? Agar dia iman Islamnya ini tetap tumbuh, akidahnya tetap bisa tumbuh, tetap bisa jalan. Itu ya Bapak sekalian. Ini sudah Isya ya? Ada. Baik, sampai di sini. Nanti ini akan jadi beberapa kali pertemuan karena sedikit kita urai, kita ambil faedahnya agar benar-benar yang disampaikan oleh baginda Nabi, yang diinformasikan oleh Suhail ini, sahabat Suhail radhiyallahu an, yang disabdakan oleh Nabi ini, kita betul-betul langsung mendapatkan intisari pembelajaran atau faedah-faedah dari situ. Yang sampai di sini mudah-mudahan cukup memberikan gambaran, pencerahan dan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.